Halo, selamat sore tutor. Perkenalkan nama saya Ande Maris dengan NIM 0525567584 Prodi Sistem Informasi. Dan kali ini kita akan bikin tugas satu dari sebuah data ya. Nah, di sini kita akan buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris 15 poin ya. Untuk poinnya yang pertama, dan buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kata baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. 3. Buatlah pendeklarasian array suatu dimensi dengan nama 4 angka tipe data integer yang berisi angka 07, 10, 20, 23. Oke. Dengan nilai 15 poin juga. Ada 4. Buatlah pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama angka tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom isi baris dan kolom berisi angka berikut: 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27, 29. Pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Kita gunakan bahasa Java ya nanti di visual code-nya. Buatlah deklarasi link list dengan nama list angka yang memiliki 22. Listnya 22, 19, 44, 60, 72. Dan ya, seperti ini. Di sini 20 poin. Oke, dan minta maaf juga buat tutor, saya tidak menggunakan facecam karena petunjuk pengerjaannya juga diusahakan terlihat wajah saat merecord ya. Karena saya tidak mempunyai facecam ya. Kemarin punya, cuman facecam saya rusak tutor karena facecamnya tidak terlalu mahal juga tutor ya. Dan di sini saya juga tidak terlalu panjang untuk videonya karena juga tidak memakan SSD juga, dan waktu dan pengekspor juga nggak terlalu lama ya. Oke, kita akan langsung lanjut ke video codingannya ya. Oke, kita lanjut untuk menjelaskan codingannya ya. Oke, di sini saya sudah mengetik codingannya dan minta maaf juga untuk langsung ini ya, tidak terlihat untuk dari awal pembuatannya karena video dan durasi juga, karena ekspornya juga lumayan lama ya. Saya juga bikin di tanggal 1 karena kemarin masih kerja tutor. Minta maaf atas kekurangan saya dan keterlambatan saya tutor. Oke, kita akan jelaskan juga, dan di sini juga udah ada hasilnya ya, bagian-bagiannya dan isi array 2 dimensi angka ini sudah di run tadi, dan ini dia hasilnya 135 10. Oke, di bagian pertama itu ada import library ya. Nah, bagian pertama itu di sini, bagian pertama ini perintah impor ya, yang artinya tuh kita memanggil library pawan Java yang berisi linked list ini ya, linked listnya agar bisa digunakan nanti di dalam program. Nah, tanpa ini kita nggak akan bisa membuat suatu menggunakan objek linked list itu nanti. Nah, di nomor 1 itu seperti itu. Oke, kita udah record lagi. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah lihat yang satu dimensi 4 angka dan outputnya itu 7, 10, 20, 23. Nah, dilanjut lagi, di bawahnya ada deklarasi array 2 dimensi angka. Nah, kalian bisa lihat sendiri array 2 dimensi ini dengan tipe data string ya. Dibayangkan seperti tabel yang memiliki baris dan kolom. Nah, isi datanya ada 3 baris dan 3 kolom. Nih, 3 baris dan 3 kolom. Ada 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27, 29. Nah, untuk kita tampilin itu kita digunakan 2 peluang for bersarang ya. Bersarang ya. Satu untuk baris dan satu lagi untuk kolom. Nah, lanjut, ini ada yang terakhir itu deklarasi linked list bernama list angka ini. Nah, ini dia untuk hasilnya, kalian bisa lihat outputnya ini. Nah, ini tuh struktur data yang yang kayak array tapi lebih fleksibel karena bisa menambah dan menghapus elemen lah dengan mudah.
Di sini tuh kita tambahin 5 elemen ke dalam list angka, yaitu 22, 19, 40 ya, 40, 60 dan 72. Nih. Ini salah nih, bukan 44 ini aturan. 44 ya, benar 44, salah. Nah, itulah dia. Dan untuk hasilnya bisa kalian lihat ini output dan isi array-nya yang telah di running itu. Isi array 4 angka 7, 10, 20, 23 itu ya ini teman-teman ya. Bisa kalian lihat juga isi array 2 dimensi 4 angka yang di sini. Dan isi linked list dan list angka itu yang ini. Ada 1, 2, 3 ya, ada 3 di sini ya. Ada 3 list yang ada di sini untuk angka-angkanya. Nilai struktur baris 10. Dan inilah untuk runningannya ya. Telah ada dan yang telah dijalankan. Nah, kesimpulannya dalam program ini tuh cara membuat variabel integer dan string, cara membuat array 1 dimensi dan 2 dimensi, cara membuat linked list di Java dengan menggunakan bahasa Java. Jadi ya semua berhasil dijalankan, ditampilkan ke layar menggunakan sistem yang tadi saya jelaskan itu, sistem outprint itu. Program itu bisa dikomplikasi dan dijalankan dengan semua ide Java seperti NetBeans, IntelliJ atau CMD dengan perintah. Kodenya ada juga lagi ya, Java tugas 1 dan Java tugas 1. Oke, yang ini. Udah seperti itu. Terima kasih telah menonton penjelasan saya mengenai program Java ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf mungkin ada penjelasan saya yang kurang nyambung karena saya juga masih belajar dalam codingan ya, dan maaf juga buat tutor kalau mungkin ada kesalahan saya atau penjelasan saya yang tidak tepat ya, mohon dimaafkan, dan saya akan terus belajar untuk kedepannya ya. Selamat sore tutor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi. Di nomor 2-nya tuh di sini di 3 ini public class tugas 1 ini itu deklarasi kelas utama ya. Nah, di dalamnya itu terdapat main.main ya, bagian utama tempat semua kode program akan dijalankan ya. Jadi yang seperti ini nih. Ketika program di run itu Java akan mulai dieksekusi lah kode itu gitu. Nah, di bawahnya ada juga lagi deklarasi variabel integer ya, bernama struktur baris. Nah, variabel dengan tipe data integer ini bernama struktur baris ini itu memberinya nilai 10. Nah, tipe data integer ini itu untuk menyimpan angka bulat. Angka bulat kemudian ya nilainya ke layar menggunakan sistem outprint itu, sistem out yang seperti ini nih ya. Nah, nilai struktur baris tambah struktur baris. Oke, lanjut. Itu kita akan di deklarasi variabel string bernama kata baru ya. Nah, string ini ya digunakan juga untuk menyimpan teks atau kalimat. Menyimpan teks atau kalimat ya. Untuk variabel ini berisi tulisan seperti kayak deklarasi tipe data string, dan ya hasilnya juga ditampilkan akan di layar. Dan lanjut juga di bawahnya ada array 1 dimensi 4 angka ya. Ini dia 4 angkanya ini. Nah, ini dia teman-teman. Ini untuk 4 angkanya. Nah, bagian ini tuh array 1 dimensi itu tipe data integer ya. Array adalah variabel yang bisa menyimpan banyak nilai sekaligus dalam satu nama. Isinya itu ada 4 angka, ada 7, 10, 20 dan 23. Nah, kemudian itu kita menggunakan perulangan for each untuk menampilkan semua nilainya satu persatu. Nah, satu persatu dan outputnya akan seperti ini. 7, 10, 20, 23. Ini di outputnya yang akan dijalankan. Ini di hasil outputnya itu.